Selamat siang semuanya. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat untuk belajar? Masih. Masih ya? Ya. Ini jam terakhir, semoga kalian masih semangat karena kita akan masuk ke materi yang cukup menyenangkan sih bagi saya. Ya, kita akan mencoba sebuah AI di sini. Nah, di sini saya ada, kalau saya tanya dulu, siapa yang belum pernah mengakses AI di sini? Sudah pernah semua? Sudah. AI apa yang bisa kalian gunakan? Meta AI, ChatGPT, Cici, kemudian Midjourney pernah? Suno? Belum. Oke. Nah, dari yang kita sebutkan tadi, ya kita akan coba demokan salah satu AI yang biasanya populer, yang biasa kita gunakan, yaitu ChatGPT ya. Di sini ChatGPT. Di depan kalian, di layar depan itu sudah ada ChatGPT. Nah, di sini saya minta mungkin ada yang bisa ngasih ide apa sih yang harus kita perintahkan kepada si ChatGPT-nya ini. Ya, silakan. Materi tentang coding. Oke, kita coba ya. Apa sih yang diberikan oleh si AI? Kita coba. Materi tentang coding. Oke. Nah, di sini ketika kita inputkan, perintah, yaitu tadi perintahnya apa? Materi tentang coding, maka ChatGPT itu dia akan mengenerate apa yang sudah kita perintahkan. Tetapi di sini kalau kalian perhatikan, ya, di sini, kita perhatikan hasilnya. Ini adalah hasil dari ChatGPT yang kalau kita lihat itu sifatnya masih global, ya, sifatnya masih global atau belum spesifik, ya, belum spesifik ya. Nah, bagaimana misalnya kalau perintahnya kita ubah, ya, jangan lagi materi tentang coding, kita ubah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi jika perintah yang kita berikan ke ChatGPT kita ubah? Misalkan materi tentang coding terkait looping pusat. Apa yang terjadi? Jawabannya akan berbeda ya. Jawabannya akan berbeda. Kita coba. Ini bergantung koneksinya sih. Kita bergantung pada koneksi. Semoga aman koneksinya. Ini ChatGPT-nya sudah menggenerate lagi sebuah hasil, sebuah respon, di mana responnya sudah agak lebih spesifik lagi, yaitu tentang looping. Kalau kita bandingkan hasilnya dengan yang tadi, ini kan masih global ya. Ini secara umum respon yang diberikan ke kita yaitu yang pertama pengertian coding, kemudian tujuan belajar coding itu apa, konsep dasar coding itu bagaimana, dan seterusnya ya. Ada elemen dasar, ada variabel yang sudah kita bahas kemarin, ada variabel, kemudian ada data, operator, ya. Kemudian kalau kita ubah dia
perintahnya menjadi materi tentang coding terkait looping, maka dia akan mengkhusus membahas adalah tentang looping. Ya, ini pengertian looping, jenis-jenis looping for, ya, yang sudah saya praktekkan kemarin di kelas di papan ada for in, ini menggunakan bahasa yang lain. Kemarin saya contohkan menggunakan bahasa PHP ya, PHP dan seterusnya. Ada nested, ada control loop. Jadi yang kalian lihat di depan, ya, yang kalian lihat di depan yang nama platformnya adalah ChatGPT, ini adalah sebenarnya sebuah AI dengan nama lain adalah kecerdasan artifisial generatif. Ya, jadi apa sih itu kecerdasan artifisial generatif? Jadi hal itulah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini, gitu ya. Nah, ini saya sediakan sebuah materi tentang KA generatif. Berkenalan dengan KA generatif. Kita mulai berkenalan dengan kecerdasan artifisial generatif, ya. Kita mulai dari capaian pembelajaran dulu. Ya, CP kita itu adalah pada akhir fase E, atau setelah kalian menyelesaikan fase E, setelah kalian menyelesaikan kelas 11, fase E itu kelas 11 ya. Peserta didik itu mampu menerapkan prompt engineering pada KA generatif atau kecerdasan artifisial generatif dan mengevaluasi konten berbasis kecerdasan artifisial. Ya, ini nanti ada pembelajaran yang namanya konten multimedia. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita apa sih di hari ini? Tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu peserta didik mampu untuk menjelaskan apa sih fungsinya dari KA generatif itu. Kemudian anatomi prompt yang efektif itu seperti apa? Ya, nanti ada 4 komponen yang harus kalian penuhi agar bisa membuat prompt yang efektif, agar menghasilkan respon AI yang bagus, ya. Kita mulai dari konsep prompt engineering, ya. Jadi prompt engineering itu adalah keterampilan penting dalam era kecerdasan artifisial generatif, khususnya dalam berinteraksi dengan model bahasa seperti ChatGPT seperti yang kita lakukan barusan. Ya, ini penting nih, kalian harus memahami bagaimana sih cara membuat prompt, itu prompt engineering. Nah, dengan prompt yang tepat, pengguna itu dapat memperoleh sebuah informasi, kemudian menyusun teks, menganalisis data, atau membuat karya kreatif seperti misalnya kita bikin puisi, kemudian esai, ya, bahkan sebuah kode pemrograman. Oke, dia bahkan bisa membantu seorang programmer. Nah, di mana konsep prompt engineering, ya, konsep ini itu berkembang pesat seiring meningkatnya AI generatif atau KA generatif. Di mana KA generatif itu dia sudah berkembang di segala sektor, ya, dari berbagai sektor. Misalnya dari pendidikan. Dari pendidikan sudah menerapkan yang namanya AI generatif. Kemudian dari bisnis, kemudian kreatif, kalian sebagai seorang content creator misalnya. Kemudian sampai ke teknologi. Sekarang teknologi banyak menggunakan AI generatif. Ya, ada yang pakai Siri misalnya, ya, ada yang pakai Siri. Hello Siri, pernah? Kalau oke Google, ya, gitu ya. Nah, kemudian pemahaman tentang bagaimana sih menyusun prompt yang efektif itu akan membantu kita sebagai pengguna untuk memaksimalkan kecerdasan artifisial dan menghindari hasil yang kurang relevan atau hasil yang tidak berhubungan. Ya, karena ada nanti hasil dari AI itu ada yang bersifat bias, ya,
ada yang bersifat bias atau membingungkan. Jadi kita bertanya apa, dijawabnya apa oleh AI. Itu namanya respon yang bias atau membingungkan. Nah, oleh karena itu pembelajaran tentang prompt engineering ini menjadi hal yang sangat penting untuk siapa saja yang akan menggunakan kecerdasan artifisial dalam pekerjaannya. Ya, itu. Jadi saya rasa nanti ke depan setelah kalian mulai memasuki dunia kerja, saya rasa sih AI itu sudah bukan hal yang tabu lagi. Kita dikit-dikit menggunakan AI bisa jadi. Ya, bukan berarti pekerjaan kita digantikan oleh AI, enggak. Kita gunakan AI sebagai partner. Ya, kita gunakan dia sebagai partner. Kita ajak dia kerjasama. Misalnya kalian setelah lulus nanti kalian kerja di content kreator atau di suatu studio, kalian kekurangan ide, kalian bisa mencari solusi atau meminta si AI untuk mencarikan kalian sebuah ide, ya, ide konten. Nah, kemudian ada cara kecerdasan artifisial generatif. Oke, kita masuk ke kecerdasan artifisial generatif. Kita masuk ke lebih dalam lagi mengenal si KA generatif itu sendiri ya. KA generatif atau kecerdasan artifisial generatif itu adalah jenis KA atau kecerdasan buatan yang mampu menghasilkan konten baru dan asli berdasarkan data yang sudah ada. Ya. Nah, di mana KA generatif ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan konten baru yang lebih realistis dan inovatif. Selain itu, KA atau kecerdasan artifisial juga berpotensi membuka peluang baru di bidang seni, hiburan, dan juga bidang yang lainnya. Itu perkembangan AI. Jadi KA ini dia menggunakan sebuah algoritma. Ya. Kenapa makanya kita penting belajar algoritma? Makanya kenapa di mata pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial, materi pertama kita adalah algoritma. Karena itu memang benar-benar sangat penting di dalam sebuah kecerdasan artifisial. Jadi si KA ini dia menggunakan algoritma dan model pembelajaran mesin, atau namanya adalah istilahnya machine learning. Ya. Di mana dia mempelajari, misalkan membuat teks. Bagaimana sih cara membuat teks? Itu akan dipelajari oleh si mesin. Kemudian foto, video, bahkan data kalau kalian bekerja sebagai data analis, ya. Kemudian bahkan dia bisa merendering 3D. Dia bisa merendering 3D yang menyerupai karya buatan manusia. Ya, kalau kalian belajar multimedia, DKP nanti saya rasa ada materinya tentang membuat 3D ya, bikin ulangan dan sebagainya. Itu dengan AI itu sudah bisa dilakukan. Nah, istilah KA generatif, istilah dari KA generatif itu menjadi sebuah perbincangan yang hangat, ya, menjadi sebuah perbincangan yang hangat karena semakin populernya model-model KA generatif seperti misalnya ada chatbot. Tahu kalian chatbot? Ada chatbot dari OpenAI, chatbot. Kalau kalian pernah akses m-banking, ada asistennya yang bisa menjawab otomatis. Itu chatbot namanya. Dan mungkin kalian pernah menghubungi service center suatu produk, kalian chat. Kadang yang membalas itu bukan customer service-nya langsung, tetapi si chatbotnya yang sudah dilatih untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan, gitu. Ya. Kemudian ada ChatGPT, ya. Kemudian ada generator gambar. Contohnya generator gambar itu adalah si DALL-E. DALL-E bisa digunakan untuk menggenerate gambar menggunakan AI, ya. Nah, kemudian alat-alat yang sudah
kita sebutkan tadi ya. Alat-alat tersebut itu dikenal menggunakan teknologi AI generatif. Kita memerintahkannya dengan perintah teks. Buatkan saya ini, buatkan saya itu. Nah, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah konten baru. Tahapan kerja KA. Gimana sih cara kerja si KA generatif? Yang pertama ada pengumpulan dan pelatihan data. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia dilatih, mengumpulkan data dan dilatih. Ya. Di dalam pengumpulan dan pelatihan data, AI generatif atau KA generatif itu membutuhkan jumlah data yang besar untuk apa? Untuk belajar. Si AI juga belajar bersama seperti kita. Agar dia pintar, dia juga belajar. Tetapi dia butuh sebuah data yang besar juga sebagai bahan referensinya. Data yang besar itu bisa berupa, pertama, bisa berupa teks, boleh, ya, bisa berupa gambar, kemudian bisa berupa video, kemudian bisa berupa audio. Intinya dia datanya itu berupa konten multimedia. Ya. Tapi itu semua tergantung pada tujuan dari model tersebut. Misalnya Suno AI. Pernah dengar kata Suno AI? Itu adalah AI yang digunakan untuk musik. Makanya dia kalau Suno AI dia mengumpulkan datanya adalah data berupa audio sesuai tujuan dibuatnya itu. Kalau ChatGPT dia berupa teks, gambar. Kalau Midjourney itu dia gambar, Midjourney ya. Contohnya adalah misalnya jika model AI generatif ingin menciptakan sebuah teks, ya, ingin membuat teks, dia akan dilatih menggunakan data dalam bentuk teks dari berbagai sumber. Sumbernya apa saja teks? Ada buku, kemudian ada majalah, artikel, jurnal, koran dan sebagainya. Dia berupa sebuah teks. Karena tujuannya adalah dia ingin digunakan untuk menggenerate sebuah teks atau tulisan. Kemudian jika kalian ingin menghasilkan sebuah gambar, tadi kan teks. Misalnya jika ingin menghasilkan sebuah gambar, maka model itu dilatih menggunakan kumpulan gambar yang besar atau data yang besar. Banyak gambar-gambar dikumpulkan, dipelajari oleh si AI-nya menggunakan machine learning. Kayak tadi sudah saya sebutkan, namanya machine learning. Kemudian data pelatihan ini dia harus mencakup berbagai variasi, harus beragam. Ya. Apanya yang beragam? Yang beragam adalah pola dan struktur. Harus ada banyak variasinya. Sehingga KA ini dia mampu untuk memahami banyak jenis variasi. Namanya KA kecerdasan artifisial ya. Paling tidak dia menyerupai manusia lah. Minta ini bisa, minta itu bisa. Kira-kira seperti itu. Makanya dia perlu yang namanya variasi pola dan struktur. Kalau kalian misalkan inputkan pola A, ternyata dia belum pelajari pola A, maka dia tidak akan bisa merespon atau responnya akan bias, bingung. Nah pada tahap ini, pada tahap pengumpulan dan pelatihan data, itu penting bahwa data tersebut, ya, bahwa data tersebut direpresentasikan dengan akurasi tinggi agar model itu dia dapat mempelajari pola yang relevan atau yang berhubungan. Itu di tahap yang pertama, pengumpulan dan pelatihan data. Kemudian tahap yang kedua ada pembelajaran mesin. Ya,
ada pembelajaran mesin atau machine learning. Sudah. Atau machine learning. Nah, setelah data itu dikumpulkan di tahap 1, setelah data yang banyak itu, yang besar itu dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah pelatihan modelnya. Sekarang baru kita latih dia. Ya. Pelatihan model AI generatif yang menggunakan pembelajaran mesin atau namanya machine learning. Dalam pembelajaran mesin, ya, model AI mempelajari pola, ya, yang dipelajari oleh AI di dalam pembelajaran mesin atau machine learning itu adalah yang pertama adalah pola, kemudian dia mempelajari struktur, kemudian dia mempelajari hubungan antar data. Apakah data ini dengan ini nyambung? Apakah relevan data ini dengan data ini? Apakah data A dengan data B itu relevan atau nyambung? Itu yang dipelajari oleh AI di dalam pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, di mana proses pembelajaran mesin atau machine learning dia melibatkan banyak iterasi dan optimisasi. Di dalam menciptakan konten baru yang sebenarnya tadi ada teknik utama. Yang pertama tadi apa? GANs atau GANs, panjangannya adalah Generative Adversarial Networks. Oke. GANs atau Generative Adversarial Network itu adalah salah satu teknik AI generatif yang paling populer digunakan. Ya. Dan dia bekerja dengan dua jaringan saraf. Yang pertama adalah generator, yang kedua adalah diskriminator. Generator fungsinya untuk menciptakan konten baru, menciptakan konten baru menyerupai data pelatihan atau menyerupai apa yang dilatih. Kalau diskriminator membedakan antara data asli dengan data yang dihasilkan. Itu GANs, ya. Nah, ini ada contoh prompt. Contoh prompt itu ada dua. Ada sederhana, ada kompleks. Misalnya nih, jelaskan apa itu? Jelaskan apa itu fotosintesis. Ya, promptnya cuma segitu aja. Jelaskan apa itu fotosintesis. Ketika kita memerintahkan atau menginputkan prompt sederhana ini, kecerdasan artifisial itu akan merespon dengan hanya memberikan penjelasan tentang proses fotosintesis. Yang diberikan hanya penjelasannya aja. Karena yang kita minta adalah jelaskan aja. Berbeda dengan yang kompleks, kalau kalian baca, tuliskan esai mengenai dampak perubahan iklim terhadap ekosistem laut. Ini kompleks, panjang. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa prompt itu bukan hanya sekedar sebuah instruksi, tetapi juga panduan yang menentukan arah dan detail dari respon yang dihasilkan. Kalau kalian berikan dia prompt kompleks ini, maka jawabannya pasti panjang sekali. Ya, yang lebih lengkap, yang lebih panjang. Unsur-unsur yang baik, ya, unsur-unsur prompt yang baik. Pertama ada apa? Penjelasan tujuan. Yang kedua, konteks yang cukup. Yang ketiga, spesifikasi format. Yang keempat, daya bahasa dan nada. Penjelasan tujuan. Jadi prompt itu harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Jadi seorang pengguna itu perlu menjelaskan apa yang kita harapkan dari output AI. Apakah kalian mengharapkan sebuah penjelasan? Apakah kalian mengharapkan sebuah ringkasan? Atau mungkin tugas kreatif yang lainnya? Jadi kalian yang menentukan, ya, tujuannya apa?
Kemudian konteks yang cukup. Jadi kalian harus sertakan latar belakang di sana. Di dalam penulisan prompt kalian sertakan latar belakangnya apa. Ya. Di mana konteks yang cukup ini biasanya dia menjadi sebuah tambahan ya, informasi tambahan terhadap si AI. Maksud kalian memerintahkan dia itu untuk apa? Ini sebagai informasi tambahan konteks yang cukup ini. Misalnya, kalian meminta AI untuk menulis esai tentang perubahan iklim. Ya, kemudian menyertakan informasi dasar itu akan membantu AI menghasilkan respon yang lebih relevan. Jadi konteksnya diperjelas, latar belakangnya apa? Kalau tentang iklim, apanya? Perubahannya atau apa? Gitu ya. Kemudian spesifikasi format. Kalian mau formatnya seperti apa? Apakah bentuk daftar? Apakah berbentuk tabel? Ya? Atau berbentuk paragraf? Itu dibuatkan dengan jelas. Kemudian ada gaya bahasa dan nada. Apakah kalian mau yang formal? Apakah mau yang simple? Mau yang santai? Atau yang mudah dipahami? Ya. Nah, ini adalah contoh form yang efektif dan tidak efektif. Kita kayak yang tidak efektif dulu. Jelaskan perubahan iklim, cuma segitu aja. Ya. Kemudian yang efektif itu adalah yang mengandung 4 komponen tadi. Tuliskan penjelasan tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem laut dalam 2 paragraf. Formatnya jelas, 2 paragraf. Ya. Gunakan gaya bahasa yang sederhana. Gaya bahasanya udah jelas dan mudah dimengerti untuk audiens yang tidak memiliki latar belakang ilmiah, jadi dia lebih santai. Ya. Kemudian kalian tujuannya apa? Jelaskan, tuliskan penjelasan. Jadi, kalian minta dia menjelaskan. Konteksnya apa? Latar belakangnya apa? Tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem laut dan sebagainya. Sehingga dia mengandung 4 unsur tadi: kejelasan tujuan, konteks yang cukup, kemudian format, spesifikasi format, dan yang lain gaya apa? Gaya bahasa. Ya. Kemudian, oke, kita ke latihan kelompok. Pada kelompok kita kalian berdua sebuah kelompok dengan anggota maksimal 3 orang. Ya, kalian boleh menggunakan kelompok yang sebelumnya, boleh menggunakan kelompok yang baru. Yang penting maksimal 3, kalau berdua boleh. Ayo silakan. Ayo, yang sudah? Yang sudah? Saya kelompok ini sudah ya kelompoknya? Ya. Oke, saya perlu 2 kelompok saja
Siapa yang mau mencoba pertama untuk menuliskan? Oke, silakan. Sudah tulis. Duduk di kursinya, kamu gitu. Ya, kursi. Satu kelompok sudah, ya kelompok yang kedua. Silakan. Buatkan di sini ya. Masuk saja. Ini ya, coba diperhatikan. Kalau diperhatikan ini adalah prom pertama dari teman kalian. Satu, promnya adalah tuliskan penjelasan tentang komputer dan apa kelebihan dan kekurangan dari komputer tersebut dengan berbentuk paragraf dengan gaya bahasa yang formal. Di sini ChatGPT atau AI dia akan memberikan sebuah respon berupa penjelasan tentang komputer. Ya, komputer adalah sebuah perangkat elektronik dan seterusnya, di mana di sini sudah dijelaskan juga seperti yang kalian minta, itu adalah kelebihan utama komputer dan ada juga kekurangannya. Ya, ini dia kekurangannya, ada ketergantungan kemudian seterusnya. Dan hasil ini kalau kita lihat dia akan berupa sebuah paragraf. Ya. Di mana paragraf itu dia minimal harus memiliki berapa kalimat? Ciri paragraf dia harus punya berapa kalimat? 4 minimal. Ya, maka dia akan berbentuk sebuah paragraf. Kemudian kita ke temannya kelompok yang kedua, tuliskan penjelasan tentang komputer, berikan 4 dampak baik atau buruk dalam penggunaan. Gunakan bahasa non formal dan santai agar dapat dipahami oleh audiens. Yang tadi ada bahasanya ya. Oke, bahasa formal. Nah, ini bahasa yang santai. Kalau kita perhatikan coba, komputer itu sebenarnya bisa sih dibilang teman kita sehari-hari ini. Bahasa santai ya, kata formalnya. Kalau ini dipakai buat banyak hal. Ya, buat banyak hal itu kata yang santai. Kalau kata yang formal adalah untuk, bukan buat. Buat itu kan bahasa pergaulan istilahnya, buat bahasa santai. Kalau ini dipakai buat banyak hal. Kalau formalnya adalah bahasa ini dipakai untuk banyak hal. Ini formal. Mulai dari ketik tugas, main game, sampai kerjaan yang ribet sekalipun, sampai kerjaan yang susah sekalipun, itu yang formalnya. Ini yang serius. Ya. Tetapi di sini tidak menyertakan formatting. Apakah dia maunya paragraf, apakah mau list, daftar dan sebagainya, itu bentuk paragraf. Makanya dia dibuatnya tidak berbentuk paragraf. Bisa dibedakan ya. Bisa dibedakan penggunaan antar komponen itu. Lalu di sini tanpa formatting, kemudian tetapi bahasanya adalah bahasa yang santai. Yang pertama dia menggunakan formatting berbentuk paragraf, tetapi bahasanya bahasa yang formal. Dari sini bisa kalian lihat hasilnya ya seperti ini. Yang kedua dia sangat santai sekali bahasanya.
Ya. Kemudian kalau kita refleksi, ya, kita refleksikan apa sih yang kita bahas hari ini. Kalau menurut kalian komponen pro mana sih yang menurut kalian yang paling berpengaruh dan meningkatkan kualitas jawaban dari si KA atau kecerdasan artifisial? Dari keempat komponen unsur-unsur tadi, ya, dari keempat unsur tadi, menurut kalian yang mana yang paling berpengaruh terhadap hasil respon? Menurut pendapat kalian, apakah kejelasan tujuannya sangat berpengaruh sekali atau tidak dia? Apakah formattingnya berpengaruh? Apakah apa lagi? Gaya bahasanya berpengaruh atau tidak? Kemudian konteksnya berpengaruh atau tidak? Yang paling berpengaruh yang mana menurut kalian, pendapat kalian? Kejelasan dan tujuan. Kenapa seperti itu? Agar dia tidak memberikan respon yang membingungkan atau bias. Ya. Jadi kejelasan tujuan kalian apa? Apakah kalian ingin dia menjelaskan? Apakah kalian ingin dia meringkas dan sebagainya? Itu ya. Jadi itu perkenalan kita hari ini dengan KA generatif. Ya, khusus ke KA generatif. Kita lebih banyak bahas yang tentang ChatGPT dan sebagainya. Oke, ada yang tanyakan dari pertemuan hari ini? Tidak? Semuanya aman? Aman, untuk aman. Sebelum kita akhiri, silakan matikan dulu komputer yang ada di depan kalian. Sudah? Ada yang belum mati, silakan dimatikan dulu. Kita masuknya rapi, keluarnya juga rapi ya. Oke. Ayo dimatikan dulu. Sudah, kursinya dirapikan tolong. Oke. Kalau sudah, ayo saya akhiri pertemuan ini dengan Pak Santi. Santi. Oh, oke. Silakan pulang ya. Jadi tidak. Kapan kita belajar kesini lagi?